pengaduan dari luar, sudah disidangkan, masih dalam proses. Kemudian satu lagi kasus pengaduan dari Sawit Watch akan disidangkan besok. Dan satu lagi kasus pungli rutan yang mulai disidangkan nanti hari Rabu tanggal 17 dan seterusnya. Dan untuk kasus pungli rutan ini dibagi dalam 6 perkara yang akan disidangkan segera, dan ada 3 lagi nanti disidangkan setelah 6 perkara ini diputus. Jadi kita bagi dalam 9 berkas seluruhnya, karena yang terlibat cukup banyak, ada 93. Jadi yang disidangkan di dalam 6 berkas itu 90 orang, dan nanti yang 3 berkas belakangan itu masing-masing 1 orang. Jadi ada 3 orang juga, total 93. Itu untuk kasus rutan. Lanjut. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, persidangannya, yang 3 sudah dilaksanakan sidangnya, dan ini putusannya. Itu mengenai etik. Mungkin itu Pak, untuk etiknya Pak. Selanjutnya mengenai Ya. Ya. Baik, jadi begini teman-teman media ya. 93 kita pisahkan. Yang 90 ini dugaan pasal yang akan diterapkan kepada mereka itu sama. Yang 90, ya. Kemudian yang 3. Yang 3 ini 2 pasalnya berbeda. Mereka ini berbeda pasalnya dengan yang 90 tadi. Sehingga kita tidak bisa sidang bersama-sama dengan yang 90. Sebenarnya alasannya itu. Ya, sehingga dipisahkan. Kalau dikatakan siapa yang menjadi pelaku utama dan sebagainya, kalau kita berbicara pelaku utama nanti biar di penindakan yang melanjutkan dengan masalah pidananya, nanti di situ akan terungkap semuanya. Tapi kalau kita melihat dari sisi etik, nah nanti setelah sidang etik juga akan kami sampaikan juga kepada rekan-rekan mengenai pelaku-pelaku utamanya itu siapa saja, karena ini kan kita belum sidang, jadi belum bisa kita sampaikan ya, masih akan persidangan dulu baru kita sampaikan. Mungkin itu Mas. Jadi kalau ditanya dibedakan itu jawabannya. Terima kasih ya. Mudah-mudahan ini sudah bisa menjawab semua pertanyaannya. Jadi khusus untuk kasus rutan itu kami telah melakukan pemeriksaan terhadap 169 orang. Ya, 169 orang. Pihak eksternal itu 27 orang itu tahanan KPK, mantan tahanan KPK. Sehingga kami harus pergi meriksa ke LP karena mereka sudah menjadi napi. Jadi 27 orang. Kemudian ada mantan staf rutan, mantan kabak pengamanan, PLT kabak pengamanan dan inspektur. Itu total 32 orang itu saksi murni yang dari 169. Kemudian kami periksa 137 orang yang pernah bertugas di rutan. 137 orang yang pernah bertugas di rutan. Nah, dari 137 orang yang pernah bertugas di rutan itu, 93 cukup alasan kita bawa ke sidang etik. Yang 44 tidak cukup alasan untuk dilanjutkan ke sidang etik. Kemudian yang 1 orang itu sudah diberhentikan sebagai pegawai KPK pada tanggal 16 Agustus 2023. Lalu 1 orang lagi itu bukan insan komisi. Jadi kebetulan yang bersangkutan berstatus sebagai OS, outsourcing di sini, sehingga tidak bisa kita kenakan etik. Kemudian dari 93 orang itu, kita juga telah mengumpulkan 65 bukti berupa dokumen penyetoran uang dan sebagainya. Dan mereka 90 orang yang kita akan sidangkan segera ini, itu dikenakan pasal penyalahgunaan wewenang. Penyalahgunaan wewenang yang menguntungkan dirinya sendiri. Jadi itu pasal 4 ayat 2 huruf B, Perdewas nomor 3 tahun 2021. Lalu kalau kita hubungkan dengan uang-uang yang diterima, itu paling sedikit ya, paling sedikit itu menerima 1 juta. Dan yang paling banyak menerima 504 juta sekian.
Itu yang paling banyak. Lalu kalau teman-teman menanyakan totalnya berapa, saya bisa menyatakan yang pasti tidak, tapi sekitaran 6.148 juta sekian. Itu total yang kami di Dewan Pengawas ya. Ini tentu saja akan berbeda mungkin dengan teman-teman di penyidikan atau di penyelidikan sekarang kasusnya. Masalah pidananya itu akan berbeda. Jadi itu mengenai kasus rutan. Jadi kami harap ini mungkin sudah cukup jelas dan tidak ada lagi pengaduan dari luar. Sudah disidangkan, masih dalam proses. Kemudian satu lagi kasus pengaduan dari Sawit Watch akan disidangkan besok. Dan satu lagi kasus pungli rutan yang mulai disidangkan nanti hari Rabu tanggal 17 dan seterusnya. Dan untuk kasus pungli rutan ini dibagi dalam 6 perkara yang akan disidangkan segera. Dan ada 3 lagi nanti disidangkan setelah 6 perkara ini diputus. Jadi kita bagi dalam 9 berkas seluruhnya. Karena yang terlibat cukup banyak, ada 93. Jadi yang disidangkan di dalam 6 berkas itu 90 orang. Dan nanti yang 3 berkas belakangan itu masing-masing 1 orang. Jadi ada 3 orang juga. Total 93. Itu untuk kasus rutan. Lanjut. Nah ini yang tadi saya sampaikan persidangannya, yang 3 sudah dilaksanakan sidangnya dan ini putusannya. Itu mengenai etik. Mungkin itu Pak untuk etiknya Pak. Selanjutnya mengenai etik. Ya. Baik, jadi begini teman-teman media ya. 93 kita pisahkan. Yang 90 ini dugaan pasal yang akan diterapkan kepada mereka itu sama. Yang 90. Ya. Kemudian yang 3. Yang 3 ini 2 pasalnya berbeda. Mereka ini berbeda pasalnya dengan yang 90 tadi. Sehingga kita tidak bisa sidang bersama-sama dengan yang 90. Sebenarnya alasannya itu. Ya, sehingga dipisahkan. Kalau dikatakan siapa yang menjadi pelaku utama dan sebagainya, kalau kita berbicara pelaku utama nanti biar di penindakan yang melanjutkan dengan masalah pidananya, nanti di situ akan terungkap semuanya. Tapi kalau kita melihat dari sisi etik, nah nanti setelah sidang etik juga akan kami sampaikan juga kepada rekan-rekan mengenai pelaku-pelaku utamanya itu siapa saja, karena ini kan kita belum sidang, jadi belum bisa kita sampaikan ya, masih akan persidangan dulu baru kita sampaikan. Mungkin itu Mas. Jadi kalau ditanya dibedakan itu jawabannya. Terima kasih ya. Mudah-mudahan ini sudah bisa menjawab semua pertanyaannya. Jadi khusus untuk kasus rutan itu kami telah melakukan pemeriksaan terhadap 169 orang. Ya, 169 orang. Pihak eksternal itu 27 orang itu tahanan KPK, mantan tahanan KPK. Sehingga kami harus pergi meriksa ke LP karena mereka sudah menjadi napi. Jadi 27 orang. Kemudian ada mantan staf rutan, mantan kabak pengamanan, PLT kabak pengamanan dan inspektur. Itu total 32 orang itu saksi murni yang dari 169. Kemudian kami periksa 137 orang yang pernah bertugas di rutan. 137 orang yang pernah bertugas di rutan. Nah, dari 137 orang yang pernah bertugas di rutan itu, 93 cukup alasan kita bawa ke sidang etik. Yang 44 tidak cukup alasan untuk dilanjutkan ke sidang etik. Kemudian yang 1 orang itu sudah diberhentikan sebagai pegawai KPK pada tanggal 16 Agustus 2023. Lalu 1 orang lagi itu bukan insan komisi. Jadi kebetulan yang bersangkutan berstatus sebagai OS, outsourcing di sini, sehingga tidak bisa kita kenakan etik. Kemudian dari 93 orang itu, kita juga telah mengumpulkan 65 bukti berupa dokumen penyetoran uang dan sebagainya. Dan mereka 90 orang yang kita akan sidangkan segera ini
itu dikenakan pasal penyalahgunaan wewenang. Penyalahgunaan wewenang yang menguntungkan dirinya sendiri. Jadi itu pasal 4 ayat 2 huruf B Perdewas nomor 3 tahun 2021. Lalu kalau kita hubungkan dengan uang-uang yang diterima, itu paling sedikit ya, paling sedikit itu menerima 1 juta. Dan yang paling banyak menerima 504 juta sekian. Itu yang paling banyak. Lalu kalau teman-teman menanyakan totalnya berapa, saya bisa menyatakan yang pasti tidak, tapi sekitaran 6 miliar 148 juta sekian. Itu total yang kami di Dewan Pengawas ya. Ini tentu saja akan berbeda mungkin dengan teman-teman di penyidikan atau di penyelidikan sekarang kasusnya, masalah pidananya itu akan berbeda. Jadi itu mengenai kasus rutan. Jadi kami harap ini mungkin sudah cukup jelas dan tidak ada lagi pengaduan dari luar. Sudah disidangkan, masih dalam proses. Kemudian satu lagi kasus pengaduan dari Sawit Watch akan disidangkan besok. Dan satu lagi kasus pungli rutan yang mulai disidangkan nanti hari Rabu tanggal 17 dan seterusnya. Dan untuk kasus pungli rutan ini dibagi dalam 6 perkara yang akan disidangkan segera dan ada 3 lagi nanti disidangkan setelah 6 perkara ini diputus. Jadi kita bagi dalam 9 berkas seluruhnya karena yang terlibat cukup banyak, ada 93. Jadi yang disidangkan di dalam 6 berkas itu 90 orang dan nanti yang 3 berkas belakangan itu masing-masing 1 orang. Jadi ada 3 orang juga, total 93. Itu untuk kasus rutan. Lanjut. Nah, ini yang tadi saya sampaikan persidangannya, yang 3 sudah dilaksanakan sidangnya dan ini putusannya. Itu mengenai etik. Mungkin itu Pak untuk etiknya Pak. Selanjutnya mengenai Ya. Ya. Baik, jadi begini teman-teman media ya. 93 kita pisahkan. Yang 90 ini dugaan pasal yang akan diterapkan kepada mereka itu sama. Yang 90 ya. Kemudian yang 3. Yang 3 ini 2 pasalnya juga berbeda. Mereka ini berbeda pasalnya dengan yang 90 tadi. Sehingga kita tidak bisa sidang bersama-sama dengan yang 90. Sebenarnya alasannya itu. Ya, sehingga dipisahkan. Kalau dikatakan siapa yang menjadi pelaku utama dan sebagainya, kalau kita berbicara pelaku utama nanti biar di penindakan yang melanjutkan dengan masalah pidananya, nanti di situ akan terungkap semuanya. Tapi kalau kita melihat dari sisi etik, nah nanti setelah sidang etik juga akan kami sampaikan juga kepada rekan-rekan mengenai pelaku-pelaku utamanya itu siapa saja, karena ini kan kita belum sidang, jadi belum bisa kita sampaikan ya, masih akan persidangan dulu baru kita sampaikan. Mungkin itu Mas. Jadi kalau ditanya dibedakan itu jawabannya. Terima kasih ya. Mudah-mudahan ini sudah bisa menjawab semua pertanyaannya. Jadi khusus untuk kasus rutan itu kami telah melakukan pemeriksaan terhadap 169 orang. Ya, 169 orang. Pihak eksternal itu 27 orang itu tahanan KPK, mantan tahanan KPK. Sehingga kami harus pergi meriksa ke LP karena mereka sudah menjadi napi. Jadi 27 orang. Kemudian ada mantan staf rutan, mantan kabak pengamanan, PLT kabak pengamanan dan inspektur. Itu total 32 orang itu saksi murni yang dari 169. Kemudian kami periksa 137 orang yang pernah bertugas di rutan. 137 orang yang pernah bertugas di rutan. Nah, dari 137 orang yang pernah bertugas di rutan itu, 93 cukup alasan kita bawa ke sidang etik. Yang 44 tidak cukup alasan untuk dilanjutkan ke sidang etik. Kemudian yang 1 orang itu sudah diberhentikan sebagai pegawai KPK.
pada tanggal 16 Agustus 2023. Lalu satu orang lagi itu bukan insan komisi. Jadi kebetulan yang bersangkutan berstatus sebagai OS, outsourcing di sini, sehingga tidak bisa kita kenakan etik. Kemudian dari 93 orang itu, kita juga telah mengumpulkan 65 bukti berupa dokumen penyetoran uang dan sebagainya. Dan mereka 90 orang yang kita akan sidangkan segera ini, itu dikenakan pasal penyalahgunaan wewenang. Penyalahgunaan wewenang yang menguntungkan dirinya sendiri. Jadi itu pasal 4 ayat 2 huruf B Perdewas nomor 3 tahun 2021. Lalu kalau kita hubungkan dengan